keperawatan secara manual yang akan dibawakan oleh teman-teman dari kelompok 5. Bisa di next. Bisa di next, Nora. Ya, oke. Di sini ada anggota kelompok 5. Yang pertama ini ada saya sendiri, Amar Gifar Ramadan. Ada Angelita Sabrina, Anida Afrianti, Anissa Nurulia, Nur Anzani, dan Raihanisa Naura. Selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan. Pengertian implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi. Kemampuan yang harus dimiliki perawat pada tahap implementasi adalah kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan untuk menciptakan hubungan saling percaya dan saling bantu, kemampuan melakukan teknik psikomotor, kemampuan melakukan observasi sistematis, kemampuan memberikan pendidikan kesehatan, kemampuan advokasi, dan kemampuan evaluasi. Pelaksanaan tindakan merupakan realisasi dari rencana atau intervensi keperawatan yang mencakup perawatan langsung atau tidak langsung perawat. Perawatan langsung adalah tindakan yang diberikan secara langsung kepada klien. Perawat harus berinteraksi dengan klien, ada pelibatan aktif klien dalam pelaksanaan tindakan. Next. Kemudian jenis implementasi keperawatan. Yang pertama itu independent implementation adalah implementasi yang diprakarsai sendiri oleh perawat untuk membantu pasien dalam mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, membantu dalam memenuhi activity daily living, ADL, memberikan perawatan diri, mengatur posisi tidur, menciptakan lingkungan yang terapeutik, memberikan dorongan motivasi, pemenuhan kebutuhan psikososio-kultural, dan lain-lain. Yang kedua, interdependent atau collaborative implementation adalah tindakan keperawatan atas dasar kerjasama sesama tim keperawatan atau dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter. Contohnya dalam hal pemberian obat oral, obat injeksi, infus, kateter urin, nasogastrik tube, NGT, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada dependent implementation, adalah tindakan keperawatan atas dasar rujukan dari profesi lain, seperti ahli gizi, psikoterapis, psikolog, dan sebagainya. Misalnya dalam pemberian nutrisi pada pasien sesuai dengan diet yang telah dibuat oleh ahli gizi, latihan fisik, mobilisasi fisik, sesuai dengan anjuran dari bagian fisioterapi. Next. Kemudian prinsip implementasi keperawatan ada 12. Yang pertama, berdasarkan respon pasien. Yang kedua, berdasarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian keperawatan, standar pelayanan profesional, hukum, dan kode etik keperawatan. Yang ketiga, berdasarkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia. 4, sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat profesi keperawatan. 5, mengerti dengan jelas pesanan-pesanan yang ada dalam rencana intervensi keperawatan. 6, harus dapat menciptakan adaptasi dengan pasien sebagai individu dalam upaya meningkatkan peran serta untuk merawat diri sendiri self-care. 7, menekankan pada aspek pencegahan dan upaya peningkatan status kesehatan. 8, menjaga rasa aman, harga diri, dan melindungi pasien. 9, memberikan pendidikan, dukungan, dan bantuan. 10, bersifat holistik. 11, kerjasama dengan profesi lain. Dan yang terakhir, 12, melakukan dokumentasi. Next. Implementasi keperawatan yang pertama itu adalah keterampilan kognitif. Dalam melakukan tindakan keperawatan, perlu memenuhi alasan ilmiah. Pasien harus mendapatkan tindakan keperawatan. Keperawatan perlu membekali diri dengan pengetahuan keperawatan yang menyeluruh. Yang kedua itu keterampilan interpersonal, yaitu keterampilan ini digunakan pada saat perawat berkomunikasi dengan pasien, keluarganya, dan anggota tim kesehatan. Perhatikan dan rasa saling percaya ditunjukkan ketika ada komunikasi secara
Mohon maaf, Anida, suaranya nggak ada. Ya, mungkin diambil alih saja ya kelompok. Kelompok bisa ambil alih, mungkin kok jaringan. Ya baik, izin masuk Ibu, izin mengambil alih dari Anida. Yang kedua itu ada keterampilan interpersonal. Keterampilan ini digunakan pada saat perawat berkomunikasi dengan pasien, keluarganya, dan anggota tim kesehatan. Perhatian dan rasa saling percaya ditunjukkan ketika komunikasi secara terbuka dan jujur. Penyuluhan dan konseling juga harus dilakukan sehingga tingkat pemahaman yang diinginkan sesuai dengan pengharapan pasien. Yang ketiga ada keterampilan psikomotor. Keterampilan psikomotor adalah kompetensi perawat dalam melakukan tindakan merupakan kebutuhan langsung terhadap perawatan klien seperti perawatan luka, memberikan injeksi, pengisapan lendir, dan lain-lain. The next. Selanjutnya ada faktor yang berpengaruh pada implementasi. Yang pertama itu ada kemampuan intelektual, teknikal, dan interpersonal. Yang kedua ada kemampuan menilai data baru. Yang ketiga kreativitas dan inovasi dalam membuat modifikasi rencana tindakan. Yang keempat ada penyesuaian selama berinteraksi dengan klien. Yang kelima ada kemampuan mengambil keputusan dalam memodifikasi pelaksanaan. Kemampuan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan serta efektivitas tindakan. The next. Baik, selanjutnya ada metode implementasi. Yang pertama, membantu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya aktivitas kehidupan sehari-hari itu kan aktivitas yang biasanya dilakukan setiap hari, seperti ambulasi, makan, berpakaian, mandi, menyikat gigi, dan berhias. Kondisi yang mengakibatkan kebutuhan aktivitas kehidupan sehari-hari dapat bersifat akut, kronis, temporer, permanen, seperti contohnya pasien pasca operatif yang tidak mampu untuk secara mandiri menyelesaikan semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Sementara terus beralih melewati periode pasca operatif, pasien secara bertahap ketergantungan terhadap perawat berkurang. Yang kedua ada konseling. Konseling itu merupakan metode implementasi yang membantu pasien menggunakan proses pemecahan masalah untuk menangani stres dan yang memudahkan hubungan interpersonal antar pasien, keluarganya, dan tim perawatan kesehatan. Pasien dengan diagnosis psikiatris membutuhkan terapi oleh perawat yang mempunyai keahlian dalam keperawatan psikiatri oleh pekerja sosial. Yang ketiga, penyuluhan. Menyajikan prinsip, prosedur, dan teknik yang tepat tentang perawatan kesehatan untuk pasien dan untuk menginformasikan pasien tentang status kesehatannya. Yang keempat, memberikan asuhan keperawatan langsung untuk mencapai tujuan terapeutik pasien. Perawat melakukan intervensi untuk mengurangi reaksi yang merugikan dengan menggunakan tindakan pencegahan dan preventif dalam memberikan asuhan. Selanjutnya, tahap-tahap implementasi atau pelaksanaan keperawatan. Yang pertama ada tahap persiapan yang terdiri dari yang pertama review rencana tindakan keperawatan, yang kedua analisis pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga antisipasi komplikasi yang akan timbul, yang keempat mempersiapkan peralatan, yang kelima mengidentifikasi aspek hukum dan etik, yang keenam memperhatikan hak pasien. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini terdiri dari pertama berfokus kepada klien, yang kedua berorientasi pada tujuan dan kriteria hasil, yang ketiga memperhatikan keamanan fisik dan psikologis klien yang kompeten. Yang ketiga ada tahap sesudah pelaksanaan, terdiri dari menilai keberhasilan tindakan, lalu mendokumentasikan tindakan yang meliputi aktivitas
Selanjutnya ada pedoman pengisian format implementasi keperawatan. Yang pertama itu ada nomor diagnosis keperawatan. Nah, tulis nomor diagnosis keperawatan ini sesuai dengan masalah yang sudah diidentifikasikan dalam format diagnosis. Yang kedua itu ada tanggal atau jam. Tulislah tanggal, bulan, tahun, dan jam dilakukannya tindakan keperawatan. Yang ketiga itu ada tindakan. Nah, tindakan ini tulis nomor urut tindakan yang dilakukan. Tindakan itu dituliskan berdasarkan urutan pelaksanaan tindakannya. Lalu tulislah tindakan yang dilakukan beserta hasil dan respon pasien dengan jelas. Lalu jangan lupa menuliskan nama, jenis obat, dosis, cara pemberian, dan instruksi medis yang lain dengan jelas. Terus yang terakhir itu ada paraf, tulislah paraf dan nama terang yang memberikan tindakan. Selanjutnya, ini adalah contoh format implementasi. Ada nama, klien, dan umur, ada nomor medis, ada ruang atau nomor kamar, tanggal jam, nomor diagnosa, implementasi dan respon, paraf, dan nama jelas. Selanjutnya di sini ada penulisan implementasi keperawatan dari rencana tindakan keperawatan, rencana keperawatan. Rencana keperawatan pada tanggal 6 bulan 9 2022, diagnosis perawatannya nyeri akut kelas 1 berdasarkan dengan kontraksi uterus, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri perut skala 9, nyeri hilang timbul, pasien tampak menyeringai kesakitan, tensi 130/90 mmHg, nadi 96 kali per menit. Tujuan dan kriteria hasilnya, klien mampu mendemonstrasikan pengendalian rasa nyeri setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 jam. Dengan kriteria yang pertama, pemahaman pasien tentang penyebab dan cara mengatasi nyeri meningkat. Yang kedua, kemampuan pasien melakukan teknik relaksasi distraksi meningkat, dan yang terakhir skala nyeri turun. Nah, selanjutnya ada rencana tindakan. Yang pertama, jelaskan tentang penyebab dan cara mengatasi nyeri HIS kelas 1. HIS ini kontraksi. Rasionalnya, pemahaman yang baik dapat membentuk perilaku kooperatif. Rencana tindakan yang kedua, posisikan klien miring kiri, rasionalnya miring kiri menghindari penekanan pada vena cava inferior dan aorta hepatica. Rencana tindakan yang ketiga, ajarkan teknik relaksasi nafas dengan nafas dalam saat HIS. Rasionalnya, teknik nafas dalam dapat meningkatkan pasokan oksigen sehingga dapat menurunkan metabolisme anaerob yang menghasilkan asam laktat dan menurunkan rasa nyeri. Rencana tindakan yang keempat, memberikan quarter pressure. Rasionalnya, quarter pressure pada area sakral dapat menutup pintu penghantar rasa nyeri. Rencana tindakan yang kelima, observasi HIS dan TTV setiap 30 menit. Rasionalnya, TTV akan dipengaruhi oleh HIS. Dan rencana tindakan yang terakhir, yang keenam, kolaborasi dengan dokter jika kemajuan persalinan lebih 12 jam. Rasionalnya, fase skala 1 lebih 12 jam adalah abnormal, sehingga membutuhkan kerjasama pihak medis. Next. Implementasinya, tanggalnya maaf ya, ini salah. Harusnya tanggal 6 bulan 9 2022, pada jam 9.30, tindakan keperawatannya yang pertama, menjelaskan kepada pasien tentang penyebab dan cara mengatasi nyeri saat menjelang persalinan. Pasien kooperatif dan mengerti penjelasan perawat. Pada jam 9.35, tindakan keperawatannya mengatur posisi ibu miring ke kiri, ibu kooperatif dan merasa nyaman. Pada jam 10, tindakan
keperawatannya mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam kepada ibu saat nyeri his datang dengan cara menghirup nafas panjang dari hidung, ditahan sampai hitungan ketiga, diembuskan pelan-pelan dari mulut. Ibu kooperatif dan dapat menjelaskan kembali apa yang sudah diajarkan. Pada jam 10:05, tindakan keperawatannya memijat bagian sakral ibu saat nyeri his datang. Pada jam terakhir, ini maaf barusan jam 10:15, tindakan keperawatannya mengobservasi frekuensi dan lama his keadaan umum pasien. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya mohon maaf, saya off cam dikarenakan sinyalnya nggak stabil. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang sudah mempresentasikan mengenai dokumentasi implementasi asuhan keperawatan manual. Selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang ingin bertanya. Dipersilakan menggunakan fitur. Silakan, ada pertanyaan Ya, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. atau dikritisi tadi apakah sudah benar semua yang disampaikan atau ada yang ingin ditambahkan atau masukan, silakan. Ya, di sini udah ada Mediana. Mei, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mediana Putri dari kelas 5 Banners. Saya ingin bertanya kepada kelompok, tadi di PPT udah dijelasin kalau misalnya ada faktor yang berpengaruh pada implementasi. Nah, terus ada salah satunya kemampuan intelektual dan teknikal. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan kemampuan intelektual dan teknikal itu dalam pengimplementasian? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mei, atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya dari Ita Sylvia. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Ita Sylvia. Izin bertanya, tadi kan mengenai dokumentasi implementasi ya. Ada nggak sih hambatan yang dialami perawat dalam melakukan dokumentasi implementasi? Nah, itu tuh yang seperti apa hambatannya, terus bagaimana perawat mengatasinya? Terima kasih. Satu lagi mungkin. Amar gimana? Jangan diam. Ya, izin. Mohon maaf Ibu, tadi saya Pandu. Ya, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Ibu? Terdengar. Oke, ya. Tadi kan udah ada 2 pertanyaan ya. Dipersilakan terlebih dahulu kepada teman-teman kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan tadi dari Mei dan dari Ika. Ya, bagaimana dari teman-teman kelompok 5? Izin masuk moderator. Ya, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mei. Pertanyaannya kan di PPT dijelaskan bahwa faktor yang berpengaruh pada implementasi ada bermacam-macam. Salah satunya itu adalah kemampuan intelektual dan teknikal. Apa yang dimaksud dengan kemampuan intelektual dan teknikal? Jawabannya, kemampuan teknikal adalah kemampuan teknis
yang fokus pada kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan suatu tugas terhadap pasien dalam implementasi keperawatan. Terus, sedangkan kemampuan intelektual adalah kapasitas umum dari kesadaran individu untuk berpikir, menyesuaikan diri, memecahkan masalah yang dihadapi secara bijaksana, cepat dan tepat, baik yang dialami diri sendiri maupun di lingkungan yang berhubungan dengan implementasi keperawatan. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Mei? Iya, baik. Terima kasih, Anjani. Pertanyaan kedua, adakah hambatan dalam melakukan dokumentasi implementasi gitu ya? Ya, silakan kelompok. Mungkin masih temannya yang lain sambil mempersiapkan kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Rita. Apakah ada hambatan dalam melakukan dokumentasi implementasi? Jawabannya itu tentu saja ada, dan ada beberapa faktor nih hambatan implementasi, yaitu yang pertama ada kerja sama tim. Jadi kerja sama tim atau antar profesi itu dapat mempengaruhi serta memperbaiki hasil dari keperawatan yang diberikan kepada pasien. Yang kedua itu ada pengakuan atau penghargaan atau reward. Pengakuan atau penghargaan ini sangat dibutuhkan kepada pelayan jasa agar pekerjaannya itu lebih bernilai dan bermutu. Terus yang ketiga itu ada sarana dan prasarana. Ini juga sangat mempengaruhi dalam pelayanan kesehatan karena ketersediaannya alat itu dapat mendukung suatu proses pelaksanaan asuhan yang akan diberikan dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Terus yang keempat itu ada beban kerja. Beban kerja perawat itu merupakan asuhan keperawatan yang secara langsung diberikan kepada pasien yang tidak menentu berapa jumlahnya serta harus dikelolanya. Nah, karena kurangnya sumber daya, tenaga perawat di rumah sakit itu dapat mempengaruhi beban kerja sebagai perawat. Perawat menjadi kewalahan untuk mengatasi dan mengelola dari pasien satu ke pasien lainnya. Terus yang kelima itu ada pengetahuan perawat. Kurangnya pengetahuan perawat dalam melakukan tindakan keperawat itu akan membuat ia tidak percaya diri dengan segala tindakan yang akan dilakukan dan menghambat penerapannya. Nah, dengan demikian tuh perawat harus mengupgrade nih pengetahuannya dengan sering mengikuti pelatihan agar informasi yang terbaru dapat diterapkan berlandaskan dengan evidence-based keperawatan. Terus yang kedua juga perawat harus memiliki kemampuan dan keterampilan baik dalam berkomunikasi yang akan memudahkan untuk menjalani hubungan dengan pasien maupun keluarga maupun profesi lain. Terus yang ketiga itu perawat juga harus bisa bekerja sama dengan tim agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas kepada klien. Seperti itu. Apakah sudah bisa diterima, Ita? Sudah, Angel. Terima kasih ya. Moderator mana? Moderator. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Ada yang masih ingin ditanyakan? Adakah yang masih ingin ditanyakan? Sudah tidak ada ya. Izin Ibu kalau misalnya sudah tidak ada, bagaimana? Ya, dari tutup aja. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada rekan-rekan tadi yang sudah bertanya maupun menjawab.
Sebelumnya mohon maaf saya selaku moderator apabila ada salah-salah kata, saya tutup, saya kembalikan kepada. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Amar dan kelompok yang sudah mempresentasikan tentang dokumentasi implementasi. Jadi, dokumentasi implementasi tidak terlepas dari implementasi itu sendiri ya. Bahwa implementasi itu adalah salah satu dari proses keperawatan ya. Yang tahapan keberapa itu? Pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi tahap yang keempat ya dari proses perawatan. Dan implementasi itu juga merupakan apa namanya ya? Kita menerapkan intervensi yang ada di dalam perencanaan ya. Yang sudah kita rencanakan intervensinya, nah itu diimplementasikan. Nah, kemudian implementasi itu kita dokumentasikan ya. Tadi implementasi itu juga ada yang bersifat dependent ya, artinya itu perawatan mandiri. Tadi seperti sudah dijelaskan kelompok seperti perawatan diri ya, kegiatan ADL, mengatur posisi ya dan sebagainya itu adalah kegiatan mandiri perawat. Kemudian ada kegiatan dependent dan independent, interdependent ya. Kalau yang dependent itu misalnya kita tergantung ya pada orang lain, pada profesi lain. Contohnya misalnya ketika memberikan obat yang baru kepada pasien. Tidak mungkin perawat membuat resep, itu tidak boleh ya. Secara etis dan hukum perawat tidak punya kewenangan untuk memberikan obat ya. Baik terutama obat yang misalnya baru diresepkan ya. Tidak boleh ya. Jadi harus meminta resep dari dokter. Kemudian juga selain obat, nama obatnya, dosisnya ya. Kemudian juga diberikannya melalui mana ya, melalui intravena, intramuskular ya dan sebagainya, itu semua yang menentukan adalah dokter dan perawat yang melakukan. Mungkin juga sekarang mungkin sudah bergeser ya. Sekarang sudah agak bergeser, mungkin juga perawat tidak boleh memberikan injeksi ya di tempat-tempat tertentu ya. Rumah sakit tertentu perawat tidak memberikan obat yang bersifat invasif ya, seperti memberi obat melalui intravena ya atau memberi IM ya, itu tidak di rumah sakit tertentu tidak diperkenankan. Nah, kalau yang interdependent bagaimana contohnya? Contohnya yang interdependent itu yang saling ketergantungan. Misalnya ketika merawat pasien bedah ya, fraktur, nah, misalnya untuk selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi. Nah, itu perawat bisa merujuk ke fisioterapi ya untuk tindakan exercise atau tindakan rehabilitasinya. Nah, itu contohnya yang dependent, independent, dan interdependent. Semoga lebih jelas ya. Kemudian tadi bagaimana kegiatan implementasi itu harus mencakup intelektual, teknikal, dan interpersonal, hubungan interpersonal. Ya. Jadi ketika ke pasien, kita harus menerapkan teknik komunikasi terapeutik. Ya. Bagaimana berbicara kepada pasien, yaitu adalah dengan penerapan teknik komunikasi terapeutik. Kemudian bagaimana dengan penerapan intelektual. Nah, seperti sekarang kita sedang belajar ya, itu adalah untuk meningkatkan intelektual. Kemudian teknikal. Teknikal adalah ketika kita melakukan suatu prosedur, itu teknikal. Ketiga-tiganya harus dipelajari dan ditingkatkan ya kemampuannya. Nah, mungkin pernah dengarkan yang menjadi heboh ya, viral ya disebutnya sekarang ya. Contohnya apa? Ketika perawat salah, bukan salah ya, ya salah lalai ya, lalai ketika mencabut infus ya. Nah, intelektualnya itu kita berpikir kalau mencabut infus harusnya bagaimana?
ya. Itu intelektualnya. Kemudian teknikalnya bagaimana kalau mencabut tuh? Bagaimana menerapkannya ke pasien? Nah, kalau disepelekan ya akhirnya yang terjadi pasiennya marah kan, pasiennya tidak terima ya. Pasiennya keluarganya tidak terima, marah ya, seperti itu. Ya, jadi harus ditekan, diplester seperti itu kalau misalnya mencabut infus. Itu yang sangat sederhana banget ya, itu tindakan keperawatan yang sangat sederhana. Padahal tindakan perawatan kalau kalian sudah ke rumah sakit itu banyak sekali ya. Itu yang sangat sederhana aja kalau kita tidak menerapkan intelektual, teknikal yang baik ya, bekerja sesuai SOP, itu yang akan terjadi. Ya, membuat pasien marah, membuat pasien ya, kalau sudah pasiennya marah bisa macam-macam kan yang terjadi. Bisa kitanya bisa langsung dipukul ya. Mungkin bisa digugat ya seperti itu. Nah, jadi kita harus bekerja itu ketika melakukan implementasi, menerapkan intelektual ya, interpersonal dan teknikal ya, teknikal yang sesuai dengan prosedur apa yang kita berikan ke pasien. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya. Nah, ini coba di-share kembali ininya yang dokumentasi implementasi. Nah, untuk dokumentasi implementasi tadi ada tanggal ya, waktu ya, tanggal, jamnya juga dituliskan. Jadi kalau ini adalah perencanaan yang tadi ya. Terus ya, masih ke bawah ya. Nah, yang ini dulu, yang 13, saya 13. Slide 13 dulu. Nah, ini. Kalau ini adalah rencana keperawatan. Ya. Rencana keperawatan ini ada tanggal, diagnosanya apa, kemudian tujuannya apa. Tujuan ini ditujukan untuk mengatasi masalah ada ini diagnosanya tadi ya. Kemudian mengukurnya adalah dengan kriteria hasil. Kriteria hasilnya ini ya. Ini sudah bagus yang membuatnya. Atau disebut lagi skala nyerinya berapa, yang turunnya sampai berapa itu harus disebutkan, lebih objektif lagi. Kemudian ada rencana tindakan, jelaskan ya. Nah, lihat perbedaannya ya. Kalau pada rencana tindakan ini menggunakan kata perintah. Contohnya seperti jelaskan, posisikan ya, berikan ya. Itu adalah kalimat perintah. Nah, sekarang slide yang 14 lihat. Nah, slide 14 ini untuk implementasi ya. Ada diagnosa nomor berapa ya. Kemudian ada tanggal dan jamnya ya. Harus disebutkan tanggal dan jamnya. Kemudian tindakan keperawatannya dan responnya ya. Tindakan keperawatan dan respon harusnya, atau satu kolom lagi ini adalah untuk responnya. Nah, di sini apa yang mau dikritisi? Yang kurang lagi apa? Harusnya paraf dengan apa ini harusnya? Izin menjawab, Ibu. Ya. Nama perawatnya. Iya, paraf dan nama perawatnya harus dituliskan ya. Jadi tuliskan paraf dan namanya ya. Jangan hanya paraf, tapi paraf dan nama jelasnya. Dan ini satu lagi respon ya, kolom untuk responnya. Responnya yang bagaimana? Respon setiap kita melakukan tindakan keperawatan. Misalnya ini, menjelaskan kepada pasien tentang penyebab dan cara mengatasi nyeri saat menjelang persalinan. Nah, di sini, bagaimana respon pasien? Pasien kooperatif dan mengerti penjelasan perawat. Nah, kalau kita menjelaskan ke pasien atau memberikan edukasi ke pasien, mengerti ini bisa diukur atau enggak? Bagaimana cara mengukur mengerti? Jadi harusnya bagaimana? Responnya harusnya pasien bagaimana? Kita tahu responnya bagaimana caranya? Dengan bertanya, dengan memeriksa, ya, dengan mengukur.
Kalau ini edukasi berarti kita harus dengan bertanya. Bagaimana bertanyanya kalau kita memberikan edukasi? Gimana? Jadi pasiennya harus bisa menjelaskan kembali, ya. Misalnya kalau penyebabnya ada 5, pasien bisa menyebutkan 3. Berarti pasien dapat menjelaskan kembali penyebab nyeri, misalnya seperti itu. Kemudian mengatasi nyeri dan cara mengatasi. Jadi kan banyak sebenarnya ya penyebab dan cara mengatasi nyerinya, ya. Jadi kalau nyeri diapain? Misalnya dengan teknik distraksi, dengan teknik napas dalam gitu. Banyak kan yang dijelaskan ke pasien. Nah, jadi untuk responnya adalah pasien dapat menjelaskan kembali tentang penyebab nyeri, ya. Pasien dapat menjelaskan kembali tentang cara mengatasi nyeri. Misalnya dengan apa gitu. Kemudian mengatur posisi ibu miring ke kiri. Nah, ini responnya bagaimana? Ibu posisi ibu miring ke kiri, gitu kan? Ya, sesuai dengan yang kita lakukan. Ya, itu responnya. Jadi respon itu bisa subjektif atau objektif. Subjektif itu kalau memang misalnya rasa nyaman, nyeri ya, ibu nyeri atau tidak. Jadi itu bisa ditanyakan. Nyeri gitu. Kemudian nyerinya berapa skalanya. Nah, itu kan harus dengan pengukurannya. Jadi itu responnya seperti itu. Oh, ini mengatur posisi hanya objektifnya aja. Jadi ibu bisa mengatur posisinya miring kiri. Dan ini dilihat kalimatnya ya. Kalau tadi kalau perencanaan kata perintah ya. Sedangkan kalau implementasi ini menggunakan kalimat kata kerja. Nah, seperti ini, menjelaskan, mengatur ya, mengajarkan, memijat, mengobservasi. Nah, itu adalah kalimat kata perintah ya, kalimat kerja ya. Kata kerja, bukan kata perintah. Jadi itu perbedaannya ya antara rencana dan tindakan. Apakah semua yang dituliskan rencana itu nanti akan dituliskan di implementasi? Kelompok bisa menjawab. Apakah semua yang tadi ada perencanaan di sini, misalnya ada banyak kan perencanaan, semuanya dituliskan di implementasi? Izin Ya, tidak, Ibu. silakan. Tidak, kenapa? Ya, Alasannya apa? tidak, karena menurut saya itu nanti sesuai dengan kondisi pasien, Ibu. Jadi nggak semua yang direncanakan itu bisa Iya, diimplementasikan betul ya, kayak gitu. tergantung situasinya ya. Situasi dan kondisi pasien. Jadi tidak semua yang dituliskan di perencanaan akan kita kerjakan ya. Tergantung situasi dan kondisi pasien. Itu ya, jadi untuk pencatatan implementasi keperawatan ini ada nomor diagnosanya, ada waktunya ya. Kemudian implementasinya apa, tindakannya, kemudian respon. Kalau ada di bawahnya respon berarti tindakan dan respon pasien ya. Kemudian ini adalah paraf dan nama jelas. Ya. Ini untuk implementasinya. Ya, mungkin sampai di situ ada pertanyaan barangkali. Iya, Ibu izin masuk, izin bertanya. Ya, silakan Monica. Iya, tadi Ibu menyebutkan tentang fungsi perawat itu, tindakan yang dilakukan oleh perawat ya, tindakan invasif. Sekarang sudah mulai bergeser, perawat ada di beberapa rumah sakit yang tidak boleh memberikan injeksi. Itu alasannya kenapa ya, Bu? Mungkin Oh iya, soalnya alasannya itu emang sudah diatur ya. Sudah ada undang-undang yang mengatur, undang-undang kesehatan ya, yang mengatur bahwa apa saja yang boleh dilakukan oleh dokter, apa saja yang boleh dilakukan oleh perawat, itu sudah ada undang-undangnya. Jadi kita tidak boleh melakukan tindakan yang bukan menjadi kewenangan, kecuali ada apa namanya, limpah tugas ya. Misalnya seperti tadi menyuntik kita tidak boleh sebenarnya, tapi misalnya ada limpahan tugas itu kita boleh melakukan. Begitu. Jadi memang ada undang-undang yang mengatur, karena kalau misalnya kita melanggar ya,
kita tetap melakukan pekerjaan invasif yang menjadi kewenangan dokter. Misal terjadi sesuatu, kita bisa digugat ya. Digugat karena melakukan pekerjaan yang bukan kewenangannya, gitu ya, bukan kewenangan perawat. Karena itu tadi kan perawat bekerja itu ada yang dependen, independen, dan interdependen ya. Mana yang dependen, mana yang independen, nah itu yang harus dipahami ya. Yaitu menjadi tugas dan tanggung jawab perawat itu juga semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang ada di negara kita ya. Ya, ada lagi? Masih ada pertanyaan barangkali? Sudah cukup jelas ya? Mungkin itu jelas pembahasan kita hari ini tentang dokumentasi implementasi. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Untuk meng-SS, Ya. Izin live ya. izin Ibu Oh ya. untuk meng-SS dulu. Kenapa, Atika? Izin untuk screenshot dulu, Bu. Oh, untuk belum SS ya? Iya. Teman-teman tolong uncam ya. Slide 1. Slide 2. Baik, sudah Ibu. Terima kasih, Terima Ibu. kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, selamat